benar. Soal anak muda lagi. Oh. Gue belajar beberapa istilah-istilah. Kan kalau lo mempopulerkan kata-kata anak puyeng ya, Nah, ada dua istilah nih. Nomor satu adalah, lo tahu ghosting dong? tahu ghosting tuh lu pergi tanpa meninggalkan berita kan? Iya. PHP gitu ya. Hmm. Itu diawali dari sebuah gesture. Hah? Hmm. Gimana tuh? Love bombing. Jadi jadi awal sebelum ghosting itu love bombing dulu. Ini lu belajar dari Yes. anak-anak Puyeng Medan nih. Bukan Medan, nggak Medan, anak Jakarta. Oke. Party crasher kemarin belajar gue. Jadi lu tap 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 kasih perhatian. No. Love bombing itu bukan, gue pikir juga gitu. Ah. Happens only on social media, lo love foto gitu. Gue pikir gitu. No. Love bombing is a gesture. Jadi seperti apa tuh? Kasih hadiah, kasih perhatian, Oke. telepon setiap malam, ngajak makan. Hah? That's love bombing. Oke. Yang menerima itu merasa, aduh kayaknya suka nih gitu ya. Exactly. Seneng dikasih perhatian gini. Yes. Tapi kan emang menurut gue juga kayak ya make sense sih. Siapa nggak yang kemudian jadi GR gitu ya ketika lo dikasih gesture seperti itu, diperhatiin, dikasih hadiah, diajak makan, diajak nonton, dibeliin ini. Ini apa istilah itu sekarang? Sleep call. Terus tiba-tiba lo gone. Itu bikin baper. Terus apa yang terjadi dari proses lu love bombing sampai tiba-tiba lu berbalik dan udah nggak pengen lagi, terus lu nge-ghosting? Why? Nih, jadi anak-anak muda itu bilang gini, hindari love bombing itu. Kecuali lo memang sudah dalam sebuah hubungan. Oh oke. Ini lu Gue belajar nih, jadi love bombing. Jadi mereka bilang gini, lo kalau masih pendekatan jangan love bombing dulu. Nanti love bombing tuh setelah udah settle baru lo love bombing gitu. awalnya Mencintai secara brutal. itu kata Yamilicious, awalnya love bombing, kemudian ghosting, ujung-ujungnya asing. Nah, itulah love bombing, ghosting, asing. Jadi sebetulnya red flag dong kalau tiba-tiba lu dalam sebuah hubungan menerima love bombing, lu harus hati-hati. Nah, itu dia. Kalau lo menerima love bombing, satu adalah langsung bangun pertahanan lo. Jangan lo biarin hati lo hanyut. Ya, mencintai secara brutal tuh bagus ya. Lu tuh main sama siapa sih? Gue pengen tahu deh. Lu tuh abis di love bombing siapa? Kok tiba-tiba bahasa lu tuh tiba-tiba Romantika and Hadini versi 4.0, mencintai secara brutal, love bombing. Ada apa nih? Akhir pekan nih cake apa nih? Cemana nih? Sorry ya, geng gue tuh sekarang geng being. Hah? Yang Being. Being. What is what being? Bahasa Inggris. Zahwa tuh geng being. Being. Bahasa Inggris. Berarti temennya being, bein, Yes. becin. Bahasa Cina. Becong. Bahasa Cong. aduh capek. Tuh, lo belajar dua kan? Do not
love bombing to the being people, oke? Aduh. Oh my. Kenapa? Oke lah, oke. Memang kita nih om-om harus belajar ya. Ya kan? Yes, berubah. Berubah terhadap perubahan zaman. Kayak, Beradaptasi. iya betul. Kayak kemarin tuh gue syuting Brunch with Dave sama Naura sama Neona. Terus, Nah, we spend 10 minutes, Naura sama Neona ngajarin gue sama Nola artinya pick me. nah, gue mau tahu. Gue kemarin kepapar sama pick me itu. What is pick me? Tell me. Nah, aduh ini semoga gue bener ya. Karena awalnya gue pikir sederhana, tapi lama-lama gue pikir, anjir apaan sih ini si pick me. Jadi kalau Neona tuh ngejelasinnya gini, pick me tuh jadi misalnya gini, misalnya gini, dia kan karena dia cewek, misalnya gini, cewek bilang, aku tuh nggak suka skincarean, aku tuh cuman cantik karena rajin wudhu, karena minum air putih, makan sehat, tapi tiba-tiba tiap hari ke klinik, tiap hari skincare-nya 12-20 gitu. Nah itu pick me. Muna. Pick me tuh Muna. Kasarnya gitu. Tapi itu hanya dibilang pick me kalau dia mengakuinya secara jujur. Kalau Self-proclaim. Tapi kalau orang lain yang bilang begitu itu nggak pick me. Contoh lain, misalnya gini. Aku tuh nggak cocok main sama perempuan, teman-teman aku tuh cowok-cowok semua karena aku tuh I don't know, I hang around with boys. Aku senangnya main sama boys gitu. Kalau dia proklaim begitu, itu namanya cewek pick me gitu. Tapi kalau orang lain yang bilang, Neymar temennya cowok semua Om Dave, dia itu nggak punya teman cewek, kayaknya emang dia agak tomboy deh. Itu bukan pick me. Oh, got it. So, it's a self-proclaim, tapi yang sifatnya adalah meninggikan diri. Iya, tapi nggak bener gitu. Oh, karena sesungguhnya temen dia masih ada yang perempuan juga. Gitu. Oh, tadi ada yang bilang bukan Muna, lebih ke narsis tapi ngakuin diri sendiri. Ya, more to self-proclaim instead of Muna. Iya. Speak high for him or herself. I explain it very well ya. Aduh, thank you. Iya. Self-centered. Nah, pick me itu merendah untuk meninggi, katanya gitu. Jadi stealing the spotlight gitu. Pick me gitu. Oh, so people give attention. Oke. Lucu ya. Ada lagi selain pick me. Cegil. Itu mah cewek gila. Tapi lo harus tahu, ternyata Nggak waras kan? bukan gak waras. Lo tau gak? Jadi cegil tuh definisinya tuh gini. Pura-pura sakit demi si gebetan WhatsApp dan kemudian memperhatikan dia. Oh, salon aja gitu belaga gila. Salon. Jadi emang kayaknya tuh more to dasarnya nih ya, basicnya. Craving for attention. So crazy for attention sampai dia bisa memanipulasi apapun untuk mendapatkan atensi itu. Tapi get this, hanya dari orang yang dia suka atau dari pacarnya. Oh. Zaman dulu sebenarnya kita udah ada kayak begini-beginian, tiba-tiba masuk UGD. Ya kan kadang-kadang ya kiding-kiding ya. Kok ini udah segala macam cara nggak diperhatiin juga. Cara terakhir masuk UGD. Abdul Waluyo kali ya. Deket. Posting lagi di infus. Ada masanya Kak.
Tapi kan yang penting tobat. Oh itu disebutnya cegil atau cogil. Cegil. Kita Nah, nggak boleh memojokkan satu gender dong. Katanya pick me tuh ada cowok juga, iya. Cuman tadi iya, aku cewek karena iya, kan aku temen ngobrolnya semalam cewek. iya, iya. Terus udah gitu, eh saudara gue bilang gini, dia bilang gini, eh tapi ya, lu kalau sekarang kayaknya hampir semua rata bahwa di dunia ini isinya cegil semua. Hah? Sangat susah mencari ada satu yang waras gitu. Nah, gini. Menurut gue, itu semua nyambung nih. Gini, kenapa anak-anak itu merasa bahwa dunia ini semakin banyak cegil? Mungkin cegil atau cogil. Mungkin karena cowok atau cewek teman mainnya, situasinya kebanyakan yang doyan love bombing, terus ghosting, terus asing. Jadi kayak ngomongin ayam sama telur. Ngerti nggak lo? Iya. Ya lu pada doyan love bombing, terus lu ghosting, lu asing. Ya gimana nggak itu orang-orang langsung jadi pada cegil, craving for attention, pada sibuk cari perhatian. Ya salah lu juga. Makanya be truthful with your intention. Lu tuh maunya apa dari awal, say? Bagus, gue jadiin opening tuh yang tadi. Be truthful to yourself. Lo maunya apa, say? Bener nggak? Walaupun misalnya cuma kan baru pendekatan Om Dev, nggak usah terlalu serius. Ya ngomong aja, kita pendekatan, kita temenan dulu ya. Boleh nggak? Tapi begitu lo rasa nggak cocok, ternyata setelah aku jalanin, kayaknya kita lebih asik jadi temen aja nggak sih? Ya. Itu tuh being a gentleman atau gentlewoman. Merek tas kali ah. Harusnya tuh kita bahas ini sama Sarah Tobing sih. Ya nggak sih? Iya, sayang dia siaran pagi ya. Itu tuh, Kalau dia nggak siaran pagi bisa tuh diajak live. nih, maksudnya gue itu tuh bagian dari owning of your feelings. Iya. Iya kan? Jujur aja sama perasaan lo. Setelah kita deket kayaknya kita asikan jadi teman aja deh. Jadi lu nggak pakai ghosting, bertanggung jawab aja. Mungkin ketika lu mulai melakukan itu, semakin sedikit orang cegil atau cogil. Ketika lo mau bertanggung jawab and be truthful. Ya. Setuju banget. Ya, Iya. kayak kan goreng-gorengannya netizen tuh ya waktu kawinannya Al Torik kan dipanggilnya Alia sama Torik gitu ya. Ada kakaknya mantannya ikut datang. Ada ininya, ada circle mantannya ikut datang. Itu menurut gue tanda hubungan yang sehat loh. Iya. Don't you think so? Ketika pacaran sama A, terus it doesn't work out. Akhirnya gue kawin sama B. Ya gue tetap membina hubungan yang sehat dengan A walaupun dia mantan. Dan teman-temannya A, ketika gue pacaran sama A, gue akrab sama mereka gitu. Di atas pelaminan masih pelukan, masih bro selamat ya, wah gitu. Sehat, berarti putusnya tuh sehat. Deketnya tuh sehat. True. Setuju. Bagus deh. Andara Blight bilang, bisa nggak ya hidup ini dibikin simpel dengan jujur dan tulus dalam suatu hubungan? Oh, Gue setuju. Dasarnya tuh itu, jujur dan tulus. Permasalahannya dengan adanya love bombing, hadirlah cegil-cegil itu. Karena tidak adanya kejujuran dan tidak adanya apa itu namanya tadi, jujur dan apa tadi, tulus. Karena terlalu banyak layer gitu. Ya, terlalu banyak layer, terlalu banyak ini itu sehingga niatnya tuh intensinya udah gone. iya gitu. Ya, makanya yang terjadi adalah jadi banyak orang insecure. Mereka harus mengamankan dirinya, bentuknya manipulasi jadinya. Interesting. Iya nggak sih, Wat? Iya, setuju. This is Day bilang gini, oh tidak bisa, harus ada seni manipulasi untuk cegil dan cogil. Ya karena itu, intensinya nggak clear, mereka jadi nebak-nebak, akhirnya jadi, oh gue tes pakai ini deh, coba gue tes pakai itu deh, coba gue begini deh, coba gue begitu deh.
I don't know ya. This is a discussion. This is a discussion. Kalau gue kan seperti teman-teman tahu gue itu hitam dan putih ya. I don't play games with my feelings. Dengan harapan I don't play games with people's feelings dengan harapan people also do not play games with my feeling. I like to keep everything simple and clear intentions gitu. Gue mengerti sekali gitu ya istilah manipulasi. Oh kalau ketemu cegil atau cogil harus dimanipulasi. Kalau gue ketemu dengan cegil atau cogil, gue back off. Gue nggak mau. Gue nggak mau ikutan permainan ini. This is not my kind of game. I refuse to play. Kayak dan di sosial media juga menurut gue terlalu banyak orang yang memainkan manipulasi kehidupan mereka. In my opinion. Gitu ya. Gua quote lagi.